Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Hai anak-anak ibu semua, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi dengan ibu dan mata pelajaran yang masih sama. Nah, kali ini kita masih tetap belajar seperti biasa, nak. Belum bisa bertatap muka. Semoga COVID ini segera pergi dan kita dapat berkumpul kembali di sekolah Harapan 3 ini tercinta. Baiklah, hari ini materi yang akan Ibu sampaikan yaitu materi senam lantai. Senam lantai. Nah, apa itu senam, Bu? Senam merupakan aktivitas jasmani yang efektif untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Gerakannya merangsang perkembangan komponen kebugaran jasmani seperti kekuatan dan daya tahan otot dari seluruh bagian tubuh. Rangkaian senam lantai adalah penggabungan dari beberapa gerakan senam yang dilakukan secara berurutan dalam satu periode gerakan atau kesempatan. Pada gerak rangkaian, pesenam akan melakukan unsur gerakan mengguling, meloncat, melompat, berputar di udara, menumpu dengan tangan, menumpu dengan kaki untuk mempertahankan sikap seimbang atau pada saat meloncat belakang maupun meloncat ke depan. Apa itu senam lantai, Bu? Senam lantai adalah salah satu bagian rumpun senam. Gerakan-gerakan senam dilakukan di atas lantai yang beralaskan matras. Senam lantai sering juga disebut dengan senam bebas sebab pada waktu melakukan gerakan tidak membawa alat ataupun menggunakan alat. Nah, dalam senam lantai, ada yang harus diperhatikan saat ingin melakukan olahraga senam lantai, yaitu yang pertama, gunakan matras karena perlengkapan ini sangat penting saat melakukan teknik apapun dalam olahraga senam lantai. Dan yang kedua, letakkan matras di atas permukaan lantai datar. Dan yang ketiga, pastikan matras berada pada posisi yang tepat. Sekitar area matras, pastikan tidak ada benda yang dapat membahayakan saat melakukan pendaratan. Dan yang terakhir, sebelum melakukan teknik senam lantai, biasakan dengan gerakan pemanasan terlebih dahulu. Nah, pemanasan ini sangat penting ya, nak ya, karena untuk melenturkan otot-otot tubuh kalian. Kita masuk ke aktivitas pembelajaran rangkaian gerak guling depan dan guling belakang. Dalam melakukan aktivitas gerak berguling ke depan dan ke belakang, terdapat salah satu pokok yang harus kamu ingat dan lakukan, yaitu menempelkan dagu ke arah dada. Gerakan ini bertujuan untuk membentuk lengkungan yang baik saat bergulir dan mengurangi resiko cedera leher. Nah, di sini sudah ada contohnya. Nah, cara melakukannya yaitu yang pertama, permulaan jongkok, kedua tangan menumpu pada matras lebar bahu, kedua kaki diluruskan, sikap tangan ditekuk, kepala dilipat sampai menyentuh dada, mengguling ke depan dengan mendaratkan tengkuk terlebih dahulu dan kedua kaki dilipat rapat pada dada, kedua tangan melemaskan tumpuan dari matras, pegang mata kaki, berusaha bangun, dan yang terakhir kembali berusaha bangun. Selanjutnya yaitu cara melakukan guling belakang. Sikap permulaan dalam posisi jongkok, kedua tangan di depan dan kaki kedua rapat, kepala ditundukkan, kemudian kaki menolak ke belakang. Pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan segera dilipat ke samping telinga dan telapak tangan menghadap ke bagian atas untuk siap menolak. Dan yang terakhir, kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dengan bantuan oleh kedua tangan menolak kuat dan kedua kaki dilipat sampai ujung kaki dapat mendarat di atas matras ke siap jongkok. Selanjutnya ada aktivitas pembelajaran rangkaian gerak guling depan dan guling lenting. Cara melakukan kombinasi gerak guling dan guling lenting sebagai berikut, yaitu setelah melakukan gerak siap akhir guling belakang, peserta didik berdiri memutar arah 180 derajat, kemudian melakukan gerak guling lenting. Nah, lihat ya, nak, contoh yang atas. Jenis latihan ini sangat membutuhkan kelentukan pinggang dan kekuatan lengan. Untuk itu, sebelum melakukan latihan guling lenting ini, sebaiknya kamu melakukan latihan kekuatan otot lengan agar kamu dapat terlihat dan bisa melakukan gerak yang indah dilihat. Selanjutnya ada aktivitas pembelajaran rangkaian gerak guling lenting dan loncat harimau. Cara melakukan kombinasi gerak guling lenting dan loncat harimau ini, setelah melakukan sikap akhir guling lenting dan mendarat pada kedua kaki, kemudian langsung melakukan gerakan loncat
harimau. Keterampilan gerak loncat harimau ini harus kamu lakukan dengan penuh perhatian dan ketelitian karena kamu tidak hati-hati dapat menimbulkan cedera. Untuk itu latihan ini wajib menggunakan matras. Nah, cara melakukan gerak loncat harimau yang pertama diawali dengan gerak berjalan ke depan secara perlahan. Kedua, melompat ke depan dengan tumpuan ujung jari kaki. Dan yang ketiga, saat badan melayang, kedua lengan diluruskan ke depan. Dan yang keempat, mendarat dengan kedua telapak tangan mengapar. Kelima, kemudian memutar tubuh hingga posisi jongkok, kedua lengan lurus ke depan. Aktivitas pembelajaran rangkai gerak loncat harimau dan meroda. Cara melakukan kombinasi gerak loncat harimau dan meroda. Setelah melakukan sikap akhir gerakan loncat harimau, kemudian kembali berdiri, langkah salah satu kaki ke depan untuk melakukan gerak. Di sini sudah ada contohnya gerak meroda. Dalam keterampilan ini yang cenderung sering ditemui kesalahannya pada saat meroda, yaitu posisi badan tidak berada segaris dengan posisi tangan. Kadang-kadang badan membulat ke depan. Masalah ini biasanya disebabkan oleh lemahnya tumpuan tangan. Untuk itu perbanyaklah latihan kekuatan. Yang kelima, ada aktivitas pembelajaran rangkaian gerak meroda dan lenting tangan. Untuk melakukan gerak meroda dan lenting tangan, terlebih dahulu harus melakukan, yaitu yang pertama penguasaan gerakan meroda dan yang kedua penguasaan gerakan lentingan tangan. Untuk dapat melakukan gerakan meroda dan lenting, tangan harus selalu berlatih. Hanya di dalam berlatih, faktor cedera harus selalu kamu ingat. Tidak bisa melakukan gerak ini setengah hati atau asal-asalan. Yang ketiga, harus dengan sepenuh hati karena dapat mencederai tubuh kalian sendiri. Baiklah, materi kita selesai sampai di sini. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Ingat, tidak boleh melakukan senam lantai ini di lantai tanpa beralaskan matras karena dapat melukai atau mencederai diri kalian sendiri. Semoga kalian semua dapat memahaminya, nak. Sehat selalu dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.